Setahu saya juga Ya. untuk kartu stok digital ini Puskesmas Hara yang pertama Nah, yang makanya menggunakan jadi di kartu. puskesmas belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Spoiler sedikit nih, sebentar nih. Sebelum masuk ke ide ini, jadi memang Mas Zam ini muda, bertalenta, dan rendah hati. Serius nih pemirsa di rumah. Jadi saya ingin memberi spoiler sedikit bahwa Mas Zam ini di usia yang masih muda ini, di tengah-tengah kesibukan tadi mengatur obat, melihat expirednya, beliau adalah nakes teladan pertama di Lombok Timur lewat jalur farmasi ya. Iya, jalur Jadi farmasi. dari profesi farmasi beliau adalah nakes teladan karena inovasi. Tadi hampir disebutkan tuh, tapi saya harus memperkenalkan dulu nih. Beliau adalah nakes teladan yang memberikan inovasi. Tadi apa tadi Mas Zam? Itu kartu stok digital. Kartu stok digital. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tuh Mas Zam. Jadi karena kan misalnya nih dokter nggak tahu, nggak hafal nama Nama obat-obatnya, obat, iya. nggak tahu obat mana yang akan kosong, mana yang akan expired. Expired. Gitu. Nah sehingga kita itu membuat kartu stok digital, Mas Agil. Mempermudah dokter. Iya, mempermudah dokter sekaligus mempermudah kita juga sebagai Oke. petugas. Nah, jadi di kartu stok digital itu tercantum nama-nama obat yang ada di Puskesmas Rarang, Kagil. Jadi nama obat lengkap Iya, tercantum lengkap. di aplikasi kartu stok digital tadi, sehingga mempermudah dokter untuk melihat. Iya, benar. Oke. Jadi di sana itu ada jumlah obatnya juga, Kagil. Yes. Misalnya, contohnya amoksisillinnya itu sisa 1000 tablet misalnya. Terus kemudian expirednya masih lama, sekitar 2 tahun. Nah itu nanti ada keterangannya warna hijau, jadi masih aman. Yes. digunakan. Ditandai dengan warna. Ya, jadi masih bisa. Nah tapi kalau misalnya ada contoh obat lain, misalnya metoclopramid, itu sisanya cuman 50, terus dia akan expired 3 bulan lagi. Itu nanti akan berwarna merah dia, Kagil. Nah sehingga dokternya itu atau kita misalnya, kita setelah kita pantau, oh ini nih ada obat yang mau expired misalnya. Nah segera kita infokan ke dokternya. Oke. Atau misalnya nanti dokternya pengen tahu nih obat ini ada nggak sih di puskesmas misalnya, ada nggak stoknya nih. Tinggal buka aplikasi tadi, terus dilihat aja nama obatnya. Oh ternyata masih ada stok misalnya 500, sehingga dokter nggak perlu nanya-nanya kita lagi. Benar. Tinggal langsung meresepkan. Nah itu sih, selain mempermudah dokter, kita juga memudahkan untuk pengawasan obat. Nah iya benar. Tadi kan perencanaan sudah, tadi kan, terus ke pengawasan juga luar biasa. Nanti itu masuknya ke pencatatan sih. Jadi buat jadi bahan laporan untuk membuat pengadaan. Oke, betul. Ini satu lagi tambahannya tadi, ini program ini pastinya meningkatkan mutu puskesmas ini. Iya, benar. Larinya karena yang setahu saya, Mas Zam, aplikasi, tapi saya tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Ini biasanya diaplikasikan di rumah sakit. Hal-hal yang kayak gini maksud saya. Setahu saya juga untuk kartu stok digital ini Puskesmas Hara yang pertama. Nah, makanya jadi di puskesmas belum ada. Belum ada memang kartu stok digital ini. Luar biasa. Nah, itulah yang jadi keunggulan mungkin sehingga
terpilih jadi nakes Nakes teladan. teladan luar biasa, kita Nomor perlu 3. belajar banyak ini. Atau gini nih Mas Zam, mungkin tips buat teman-teman ini kan di luar aktivitas Mas Zam yang padat di gudang farmasi tadi, mengontrol obat baik itu dari jenis, jumlah, expirednya juga, dan berkoordinasi dengan apoteker. Iya, apoteker. Nah, itu kan membutuhkan fokus, konsentrasi. Kok bisa gitu? Tiba-tiba sambil itu, tiba-tiba muncul ide, terus tiba-tiba jadi aplikasinya seperti itu. Jadi tipsnya itu Iya. saya ingat kata-kata dosen saya dulu Kak Agil. Kan kalau misalnya dunia kerja itu dia bilang tidak sesuai seperti dunia perkuliahan, dia bilang. Iya. Tapi dia menasihati saya, kita itu bekerja seidealis mungkin gitu. Sehingga Oke, menarik. apa yang kita dapatkan di dunia pendidikan itu bisa kita terapkan di dunia kerja. Nah, mungkin inilah yang saya coba lakukan, apa yang saya dapatkan di dalam dunia pendidikan, Iya. yang tugas fungsi dari asisten apoteker yang tadi, sehingga bisa membuat pengaplikasian yang seperti sekarang ini. Oke. Berawal dari situ ya, Ya, berarti ya berawal Mas Zam dari ya. situ. Luar biasa, ini perlu kita contoh, dan saya terutama bangga sekali nih bisa bertatap langsung ini di podcast ini, karena memang selain tadi informasi-informasi terkait dengan profesi asisten apoteker, terus kegiatan-kegiatan beliau di gudang farmasi, juga terkait dengan beberapa jenis obat yang memang harus ada pengawasan khusus, juga tentang pengalaman beliau menjadi nakes teladan ini kita sempat kupas barusan sedikit. Jadi mungkin tidak sadar ya bahwa beliau ini membagikan kita pengalaman, tips-tipsnya, dan penting bagi kita untuk ya mencontoh, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari Mas Zam ini. Mungkin nanti bisa kita bagikan di Nah, link yes. YouTube-nya. Oh iya, betul. Link kartu stok digital tadi. Siapa Oke. tahu nanti ada puskesmas lain yang mau Iya, coba benar. menggunakan. Jadi yang menonton ini kan Ya, siapa tahu kan betul. ada. Nanti Nah, kita itu taruhkan jadi di deskripsi saja. Oh ya, siap. Terima kasih banyak nih Mas Zam. Luar biasa nih. Jadi banyak bonusnya. Jadi sekali podcast bonusnya banyak. Selain ilmu, kita diberikan aplikasi gratis nggak ini Mas Zam? Gratis. Nah, gratis Karena lagi. ini basicnya hanya perlu download aplikasi pendukungnya saja, Mas Agil. Oke. Nah, itu dia pemirsa di Tapi rumah. memang Mas Agil ini selalu menjadi inspirasi buat di Puskesmas Rarang. Amin. Sama-sama lah, sama-sama kita belajar. Kalau masalah bekerja, beliau lebih senior. Amin. Kita saling mendukung pastinya, Ya, benar. Mas Zam. Pastinya saling mendukung, karena memang segala sesuatu, segala raihan itu tidak serta-merta dari diri sendiri. Memang ada dukungan, ada support, terutama orang tua, mungkin senior-senior kita. Kita kan satu angkatan. Jadi ya alhamdulillahnya positive vibes Iya, masing-masing kita, betul. Itu yang membangun kita semua. Semoga ini bisa tertular teman-teman yang lain, ya kan. Alhamdulillah, Mas Zam. Sebenarnya kartu stok digital ini juga dibantu oleh apoteker saya. Nah, Jadi jadi kadang saya cuma mencetuskan ide, kemudian ya apoteker saya yang melanjutkannya. betul. Jadi memang Karena kan kita bekerja di bawah koordinator. Nah, apotekernya itu sebagai koordinator farmasi. siap. Ya, tapi memang harus ada kolaborasi memang, ya kan. Pokoknya mudah mendunia. Siap. Jadi mungkin itu dia pemirsa di rumah. Apabila nanti ada pertanyaan mungkin bisa lewat kolom komentar juga kan Mas Zam ya. Jangan kapok-kapok nih mampir Mas Zam. Siap. Tahu nanti ada inovasi lain. Oh iya, siap, betul. Kita tunggu inovasi beliau, dan memang selain disampaikan kepada pemirsa di rumah, mungkin ini juga sebagai motivasi buat kita semua, buat pemirsa di rumah, buat teman-teman puskesmas lain juga,
agar bisa selalu memberikan inovasi-inovasi hal-hal yang baru selain rutinitas yang kita jalankan. Jadi memang rutinitas ini harus kita sempurnakan dulu ya kan. Jadi memang harus sudah berjalan, barulah muncul ide, barulah muncul inovasi. Jadi nggak mungkin orang-orang yang memiliki inovasi ini rutinitasnya ditelantarin ya kan, betul kan? Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Mas Zam. Kita tunggu di episode mendatang. Begitu pemirsa di rumah, perbincangan singkat saya dengan Mas Zam selaku asisten apoteker di Puskesmas Rarang yang bertugas di gudang kefarmasian Puskesmas Rarang, serta pengalaman beliau tadi diceritakan juga ke kita terkait dengan inovasi kartu stok digital yang membuat atau yang mengantarkan beliau menjadi nakes teladan di Kabupaten Lombok Timur. Jadi insya Allah nanti untuk link aplikasi akan kami share di deskripsi. Jadi silakan teman-teman bisa mengaksesnya, cukup mendownload dan nanti ada aplikasi tambahan khusus. Kalau begitu kami berdua undur diri. Jangan lupa kunjungi juga Instagram Puskesmas Rarang di UPT BLUD Puskesmas Rarang. Silakan melakukan komunikasi juga bisa lewat DM. Jangan lupa follow juga dan ikuti juga TikTok di Puskesmas Rarang, part of PKM Rarang. Akhir kata kami berdua undur diri. Kami berdua ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan baik itu dari segi penyampaian materi, kami berdua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih. Ya, siap Kak Agil. Siap.